Simposium 12 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Dirwan Suryo, spesialis forensik mediko legal. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Dirwan Suryo, spesialis forensik mediko legal, lahir di Yogyakarta 23 Februari 1972. Beliau menempuh pendidikan dokter dan lulus program Magister Sains dan pendidikan dokter spesialis forensik di Fakultas Kedokteran UGM. Beliau bekerja sebagai tim Komite Hukum RSU Queen Latifah Sleman sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Akademi Kemahasiswaan di Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Dr. Siva. Masuk suara saya, Dr. Siva? Masuk, dokter. Terdengar jelas. Terima kasih. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh audiens, panitia, dan khususnya pada senior kami, ada Dr. Yuda Nurhantari, spesialis forensik medicine PhD, ada Dr. Hendra Yudakto, spesialis forensik medicine konsultan, yang sudah lama tidak ketemu jadi. Nah, menyingkat waktu, insya Allah sesi ini akan beliau berdua, Dr. Yuda dan Dr. Hendra akan menyampaikan topik tentang kekerasan seksual pada anak dengan judul yang pertama nanti Dr. Yuda menyampaikan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Mungkin nanti ada irisan dengan punya Dr. Masuri tadi ya. Yang kedua nanti Dr. Hendro akan menyampaikan pembuatan visum et repertum kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, memang kita ketahui kasus kekerasan itu dari tahun ke tahun meningkat dan beberapa waktu ini beberapa kasus besar itu menimpa pada anak-anak yang masih dalam kategori anak ya, termasuk yang sifatnya sempat menjadi heboh di beberapa media. Menyingkat waktu, izinkan kami menyampaikan kurikulum vitae untuk para pembicara. Yang pertama adalah Dr. Yuda Nurhantari, PhD, spesialis kedokteran forensik. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Februari tahun 1971 dengan menempuh pendidikan di FKUGM, spesialis forensik di UGM, dan S3-nya di Kobe University tahun 2003. Ada beberapa penghargaan yang sudah beliau raih, yang terakhir pada Third Biennial Conference of IHH tahun 2022, dan penghargaan Satya Lencana 10 dan 20 tahun. Kemudian untuk Dr. Hendro, kami sampaikan sekalian, beliau senior kami, dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Gimana tadi slide-nya? Hilang. Nah, Dr. Hendro lahir ini sebentar lagi ternyata ulang tahun Dr. Hendro, 20 Maret 1964 ya. Beliau berpendidikan di ini hadiah ulang tahun Dr. Hendro ya. Ketahuan ulang tahun. Insya Allah beliau dosen di FKUGM, ya. Kemudian beberapa sekarang menjabat sebagai anggota Senat Akademik FKKMK UGM, dan juga menjadi Kepala Layanan Klinik Forensik Mediko Legal Rumah Sakit Sarjito sejak tahun 2019 sampai sekarang. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Yuda menyampaikan lebih dahulu terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Waktunya 20 menit. Monggo, kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Dirwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan sejawat forensik, dan mungkin ada rekan-rekan residen dan juga mahasiswa, rekan-rekan sejawat dokter umum lainnya. Selamat sore, saya langsung saja akan mempresentasikan terkait judulnya, yaitu
penanganan kekerasan seksual pada anak. Sebagai definisi bahwa menurut WHO pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual, di mana anak itu tidak memahami apa itu seksual, tidak dapat memberikan persetujuan, dia belum matang perkembangannya, tidak dapat memberikan konsen, tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Jadi termasuk di dalam pelecehan seksual tersebut adalah bujukan atau paksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum. Pemanfaatan anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktek seksual lain yang melanggar hukum tentu saja. Dan penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi. Setelah kemudian bagaimana toh pelecehan atau kekerasan seksual pada anak itu? Berbeda dengan pada orang dewasa, jelas ya, karena anak-anak masih belum mengetahui apa itu hubungan seksual, mereka belum tahu. Nah, ciri-ciri pelecehan seksual pada anak ini adalah biasanya kekerasan seksual itu tanpa adanya kekuatan atau kekerasan fisik. Karena pelakunya itu mencoba memanipulasi kepercayaan anak tersebut, korbannya itu, dan menyembunyikan pelecehan kejadian tersebut. Biasanya pelakunya itu adalah orang yang dikenalnya. Bisa keluarga dekatnya, bisa gurunya, bisa kakak kelasnya, jadi bukan orang asing. Dan karena ada hubungan yang sudah dekat, itu biasanya terjadinya itu sudah beberapa kali, atau berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, bisa juga bertahun-tahun. Jadi berulang-ulang, dan dilaporkan bahwa sepertiga kasus kekerasan seksual pada anak ini adalah pelecehan insest atau intrafamilial, dilakukan oleh keluarga sendiri. Apa tuh faktor risikonya? Jenis kelamin. Namun saat ini jenis kelamin mungkin sudah menjadi berkurang ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya menjadi korban kekerasan seksual. Walaupun mungkin untuk perempuan lebih banyak, tapi saat ini risiko laki-laki juga semakin meningkat. Kemudian anak-anak yang tanpa pendamping karena mereka mungkin tidak punya orang tua, atau karena adanya perang sehingga terpisah dari keluarganya, atau orang tua yang broken home, atau anak-anak yang cacat fisik, cacat mental, atau pernah mempunyai riwayat pelecehan di waktu lalu, atau orang yang terisolasi secara terisolasi secara seksual, secara sosial maksud saya, juga orang tua yang anak yang orang tuanya berpendidikan rendah atau bahkan dengan penyakit mental atau ketergantungan obat-obatan. Nah, anak-anak seperti yang umum itu mereka tidak mengungkapkan bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. Biasanya ini karena ada ancaman dari pelaku. Nah, kejadian itu muncul bisa sengaja, tapi umumnya tidak sengaja. Jadi pada saat dia ada misalnya ke belakang merasakan nyeri pada daerah genitalia, atau ada ditemukan mau mencuci bajunya, ibunya atau keluarga yang mendapatkan ada noda darah di celananya, baru kemudian mengaku iya tadi dianukan sama siapa. Jadi itu pada anak-anak berbeda dengan orang tua. Namun kadang-kadang dia tidak menyampaikan itu kepada ibunya, biasanya para anak dekat dengan ibunya. Karena apa? Karena pelakunya itu juga melakukan kekerasan pada ibunya. Jadi ibu dan anak merupakan korban yang sama. Itu jadi kadang-kadang anak-anak juga merasa takut pada ibunya dengan tidak menyampaikan pada ibunya, dan menyampaikan kepada yang lain. Beberapa indikator fisik dan juga indikator perilaku, perubahan setelah mengalami kekerasan seksual itu bisa terjadi pada anak. Indikator fisik itu saja, biasanya adanya cedera genitalia yang tidak dapat dijelaskan, adanya vulvovaginitis berulang, adanya discharge di genitalia, mengompol atau ngebrok apa bahasa Indonesianya, tidak bisa menahan BAB, ada keluhan anal, ada infeksi ISK, IMS, kalau yang sudah pubertas mungkin ada kehamilan. Sedangkan indikator perilaku itu setelah adanya kekerasan seksual itu biasanya kemudian terjadi kemunduran perilaku. Di sekolah dia menjadi menurun, dia tidak yang tadinya ceria menjadi tertutup atau bersedih, gangguan makan, gangguan tidur, dan secara umum dia mengalami penurunan, atau mungkin justru malah menjadi iritatif, mudah marah.
Bagaimana menilai dan memeriksa anak? Memang berbeda. Anak-anak dan dewasa berbeda. Kalau orang dewasa biasanya datang dengan masuk dengan keadaan darurat emergensi, tapi pada anak biasanya masuk karena adanya laporan telah ada kekerasan seksual pada anak dan sudah ada permintaan, sudah dilaporkan polisi, jadi sudah lengkap, kita tinggal melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Kadang-kadang anak dibawa oleh keluarganya karena ada laporan, keluarganya itu mendapat laporan anaknya telah mengalami kekerasan seksual, namun mereka belum lapor polisi. Itu juga bisa. Kemudian ada juga telah diketahui ada indikator, jadi tidak tahu kejadiannya, tapi ada indikator-indikator fisik atau indikator perilaku tadi sudah diidentifikasi dan kemudian datang untuk meminta penanganan lebih lanjut. Nah, kapan waktu pemeriksaannya? Pemeriksaan jika kekerasan seksual itu telah lebih dari 72 jam sebelumnya dan anak tidak ada gejala medis, maka pemeriksaan itu memang segera dilakukan namun tidak mendesak. Jadi tetap harus segera dilakukan ya, tidak mendesak. Namun jika dalam 72 jam apalagi ada anak gejala, maka itu harus mendesak untuk segera diperiksa. Anamnesis sebagai rangkaian dari pemeriksaan tadi itu harus dilakukan dengan cermat ya, karena dari anamnesis yang tidak terkoordinasi dengan baik itu justru menimbulkan trauma yang baru pada anak. Karena pertanyaannya diulang-ulang, koasnya udah tanya anak trauma tersendiri. Kita juga harus memperhatikan konsen atau persetujuan dan kerahasiaan. Jadi persetujuan untuk pemeriksaan pada kasus forensik klinik pada anak ini memang harus ada persetujuannya. Jadi persetujuannya dari anak untuk melakukan pemeriksaan kita harus minta persetujuan anak, karena anak kalau anaknya menolak kita agak sulit untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita melakukan persetujuan itu minta izin pada anak dan juga pada pengasuh atau walinya. Jadi tujuannya untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti forensik. Nah, jika menolak, walinya tadi menolak, maka kita bisa kembalikan kepada polisi bagaimana ini menolak, karena kalau sesuai perundangan sih, kalau sudah itu pro justisia, sudah ada surat permintaan visum, informed consent tidak diperlukan, tetapi secara etika kita harus sampaikan, mohon maaf Pak, walaupun Bapak menolak, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini prosedur ini tetap harus dijalankan. Namun berbeda kalau yang menolak anaknya. Karena menolak anaknya ini adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada dia. Jadi untuk kalau pada anak kita nanti kita di belakang ada lagi ya. Nah, tadi dokter harus memastikan bahwa proses persetujuan konsennya sudah ada dan surat permintaannya sudah ada dan sehingga melaksanakannya dengan mudah. Kemudian mengenai kerahasiaan. Karena kita tahu bahwa kita dokter dijaga memegang teguh confidentiality. Apa yang kita ketahui tentang pasien harus kita rahasiakan. Namun, ada peraturan-peraturan lain yang mewajibkan kalau mendapatkan suatu kejadian kekerasan kriminal, maka kita harus melaporkan. Jadi itu perlu kita sampaikan atau kita pahami bahwa kita juga harus melaporkan apa yang kita pada kasus-kasus seperti ini. Nah, pada mewawancarai anak memang teknik khusus ya, jadi kita mungkin perlu, kalau memang dokternya tidak bisa, mungkin bisa bersama dengan psikolog, bersama dengan dokter anak yang memang bisa mempunyai teknik menganamnesis terhadap anak dengan baik. Jadi harus ada hubungan yang baik dengan anak, ada percaya, jadi anak bisa mengeluarkan keluhannya, dan dokternya harus bisa memposisikan bahwa dokter akan membantu sehingga anak menjadi percaya. Jadi minta anak untuk menggambarkan apa yang terjadi, pertanyaannya mudah. Jadi kita harus lihat anaknya, anak-anak berbeda. Jadi tahapan perkembangan anak yang berbeda, kita juga melakukan teknik pertanyaan yang berbeda. Untuk anak-anak kita juga memerlukan, kadang-kadang kita memerlukan misalnya kakaknya atau temannya, karena mungkin pada saat kejadian mereka sama-sama sebagai korban atau bisa sebagai saksi. Jadi kalau memang itu keluarganya bisa kita tanyakan. Juga penting juga untuk melakukan wawancara atau anamnesis pada pengasuhnya, walinya, itu di tempat yang terpisah dengan anaknya, karena mungkin ada bias sehingga kita lakukan anamnesis tidak pada saat yang bersamaan atau mereka tidak ada pada tempat yang bersamaan.
Kronologi kita tanyakan kapan terjadinya, apakah ada ancaman, bagaimana sifat penyerangannya. Kadang-kadang mungkin bahasanya ya, karena anak-anak mengatakan daerah vagina, mungkin ada yang mengatakan itu tempe, ada yang mengatakan dengan bahasanya, bisa juga dengan menunjukkan airnya. Bagaimana, apakah ada sakit di sini, apakah ada sesuatu di situ dengan bahasa tubuh. Bisa kemudian ada cedera di mana, sakit di mana, kemudian apakah ada nyeri di daerah genitalia, apakah ada perdarahan dan sebagainya, sama seperti anamnesis pada dewasa, namun dengan bahasa sedemikian rupa bahasa anak-anak. Kesulitan berkemih, inkontinensia urin atau feses. Kalau sudah menstruasi kita tanyakan bagaimana siklusnya, apakah menarhanya kapan. Kemudian kita tanyakan aktivitas seksual sebelumnya, apakah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Kemudian riwayat membersihkan diri itu setelah kejadian, yaitu ditanyakan juga. Pemeriksaan fisik ini pada dasarnya kita akan lakukan untuk mendapatkan bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual, namun pada anak ini memang berbeda ya. Jadi nanti memang harus orang yang sudah kompeten bisa melakukan penanganan pada anak. Jika anak menolak, maka kita harus klarifikasi. Tadi karena kita akan memeriksa anaknya. Jadi kalau anaknya menolak, maka kita klarifikasi mengapa. Kemudian kita bisa mencoba menjelaskan ketakutannya atau ketidakmauannya itu apa. Kalau jika tetap menolak, tidak mau, maka jangan memaksakan. Karena pemeriksaan pada anak ini akan menimbulkan trauma lagi, berbeda lagi. Jadi kalau memang tidak bisa, jangan menolak. Jadi mau bisa ditunda. Nah, kita mungkin bisa mempertimbangkan sedasi ataupun anestesi jika anak menolak, sedangkan itu emergensi, harus dilakukan pemeriksaan segera. Misalnya ada perdarahan, ada korpus aluminium, oleh karena itu kita sampaikan bahwa kita akan melakukan sedasi atau anestesi. Nanti apa yang akan terjadi setelah dilakukan obat itu, misalnya nanti tertidur atau mungkin akan bermimpi apa, dan nanti akan akan bisa bangun kembali. Pemeriksaannya, catat posturnya ya, tinggi badan, berat badan, kita harus mengklarifikasi perkembangannya, catat dari top to ya, perlahan-lahan untuk mencari adanya luka-luka, luka tajam, luka tumpul, luka bakar, dan sebagainya. Kemudian daerah mulut kita lihat apakah ada tanda kekerasan di sana. Kemudian tanda-tanda paksaan, misalnya bekas kekangan, bekas tali, itu kita lihat. Kemudian catat juga perkembangan tanda seksual. Untuk pemeriksaan genitalia, kita minta untuk dalam posisi litotomi. Cahaya harus cukup ya, karena mungkin lebih kecil jadi lebih gelap. Kolposkopi dapat juga digunakan, tapi mungkin tidak semua punya ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan daerah genitalia, himen mencari kerusakannya, terutama area posisi jam 4-8. Spekulum atau anoskopi atau rectal tussing atau bimanual pemeriksaan itu pada kasus kekerasan seksual anak itu sebaiknya dihindari, kecuali memang ada indikasi. Pada laki-laki, maka kita melakukan pemeriksaan daerah kelenjar frenulum pada batang penis, daerah skrotum, testis, epididymis, daerah inguinal, daerah perineum, itu kita jangan sampai terlewat. Kemudian pada daerah anus, baik laki-laki atau perempuan, kita lihat daerah ambang duburnya, saluran anorektalnya bagaimana, perianalnya bagaimana, celah glutealnya gimana. Kemudian rektal tussing itu hanya jika ada indikasi medis ya, karena apalagi kalau ada oral seks itu nanti akan mengembalikan traumanya. Untuk pemeriksaan sampelnya sama seperti yang dewasa, dari anusnya, dari darahnya untuk DNA juga, untuk toksikologi bajunya, regiogenitalinya, rambut, mulut, saya kira ini sama seperti pada orang dewasa. Untuk pengobatan, nah bagaimana untuk pengobatan pada anak ini, penularan penyakit menular seksual ini berbeda antara dewasa dan anak. Oleh karena itu kita harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Mengapa? Karena pada beberapa anak-anak termasuk remaja ini ada penularan dalam rahim, misalnya HIV atau sifilis. Ada akuisisi perinatal melalui sekresi serviks, atau kontak langsung dengan sekret yang terinfeksi karena adanya pelecehan seksual, atau kontak seksual, ataupun
lainnya. Kemudian jika baru saja terjadi pemeriksaan IMS penular seksual itu biasanya negatif, kecuali jika sebelumnya sudah ada. Oleh karena itu maka kita minta datang 1 minggu lagi. Setelah untuk bisa dilakukan pemeriksaan ulangan. Jika memang kemudian ini akan dilakukan pemeriksaan penular seksual, maka lanjutkan kultur untuk gonore dan chlamydia trachomatis, pemeriksaan mikroskopis untuk vaginalis, pemeriksaan mikroskop lapangan, pengumpulan sampel ya. Jika sudah lebih dari 12 minggu, juga lakukan analisis antibodi. Anak-anak yang belum puber, maka itu untuk IMS hanya jika ada indikasi. Kalaupun jika dilakukan, maka dilakukan dari lubang atau dari saluran vagina. Sedangkan kalau sampai ke serviks itu hanya untuk yang sudah pubertas. Untuk STI ini perlu dipertimbangkan karena pada anak itu penularannya berbeda dengan orang dewasa. Risiko tertular IMS pada anak-anak itu lebih rendah dibanding dengan orang dewasa. Prapubertas pun risiko infeksinya juga lebih rendah dibandingkan dewasa. Kemudian anak-anak yang dites positif terkena infeksi menular maka harus ditangani dengan tepat. Ini adalah ada tabelnya yang bisa kita gunakan. Bagaimana untuk HIV dan post-exposure prophylaxis ini juga dilakukan sama seperti dewasa. Untuk tes kehamilan, kalau anak-anak mungkin yang belum pubertas tidak memerlukan, tapi kalau yang sudah mengalami menarha, jika kurang dari 5 hari kejadiannya itu dan dia tidak hamil, maka diberikan kontrasepsi emergensi. Namun jika sudah lebih 5 hari, maka diminta untuk datang lagi untuk tes kehamilan jika memang mengalami terlambat menstruasi. Untuk kesimpulan diagnosis itu adalah definitif adanya kekerasan seksual itu jika ada indikasi ini ya, jika ada tanda-tanda ini, ada sperma, ada kehamilan, kultur positif untuk gonore, bukti sifilis, ada bukti yang jelas dari trauma tumpul, adanya rekaman video atau saksi ya. Probable, jadi kemungkinan besar itu dengan kalau ada hasil seperti ini. Possible, kemungkinan yang lebih kecil jika ada kriteria seperti ini, dan tidak ada indikasi abuse jika ada kriteria seperti ini. Kemudian tadi pelaporan, jadi kita sebagai tenaga pemeriksa kesehatan itu harus melaporkan kepada yang berwenang. Kemudian follow up treatment-nya itu nanti termasuk di dalamnya adalah untuk pengobatannya, kemudian juga psikologinya, jadi konseling dan dukungan sosial ini tidak hanya pada korban, tapi juga pada keluarganya. Karena mungkin anaknya sendiri mungkin kadang-kadang dia tidak tahu apa itu seksual, tidak merasa trauma, tapi keluarganya juga justru yang trauma adalah keluarganya. Jadi dukungan sosial pada keluarganya atau walinya itu juga diperlukan. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.